Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok E Offering C 2018. Saya Linda Aprilianing Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurul Firdaus. Saya Ranjana Oktavia Nurjana dari Pendidikan IPA Offering C 2018. Saya Sastra Jayanti dari kelompok E Offering C. Ada beberapa materi yang akan kami bahas pada materi biolistrik pada hewan ini, yaitu pengertian biolistrik, hukum dalam biolistrik, kelistrikan dan kemagnetan dalam tubuh, mekanisme biolistrik, dan hewan yang menghasilkan listrik, serta cara menghasilkan listriknya. Pengertian biolistrik. Biolistrik merupakan daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Definisi biolistrik lain yaitu ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh, di mana pada biolistrik ini ada dua aspek yang memegang peranan penting, yaitu kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh, dan penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya aktivitas organ dan berbagai sistem di dalam tubuh itu tidak hanya saling berhubungan, tapi juga saling bekerja sama dalam menanggapi perubahan lingkungan, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar tubuh. Biolistrik juga merupakan sebuah fenomena di mana sel-sel jaringan tubuh mampu menghasilkan potensial listrik yang memiliki muatan positif pada permukaan luar membran dan muatan negatif pada permukaan dalam membran. Hukum yang digunakan dalam biolistrik. Ada beberapa rumus atau hukum yang berkaitan dengan biolistrik sendiri. Yang pertama yaitu hukum Ohm, di mana pada hukum ini menyatakan bahwa perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati dan berbanding terbalik dengan tekanan dari konduktor. Hukum ini dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan dengan satuan ohm, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan V adalah tegangan dengan satuan volt. Hukum yang kedua yaitu hukum Joule. Hukum ini menyatakan bahwa arus listrik melewati konduktor dengan perbedaan tegangan dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Hukum ini dapat dinyatakan dengan rumus Q sama dengan V kali I kali T per C, di mana Q adalah kalor, V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, T adalah waktu, dan J adalah joule yang besarnya 0,23 kal. Nah, kenapa dalam biolistrik menggunakan hukum Ohm dan hukum Joule? Karena kedua hukum ini itu berkaitan dengan rangkaian kelistrikan, sehingga hukum ini digunakan sebagai dasar hukum dalam biolistrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf neuron. Neuron itu sendiri merupakan sel fungsional yang menghasilkan potensial aksi dan juga menjalankan impuls dari sel satu ke sel yang lain. Pembentukan potensial aksi ini merupakan cara yang dilakukan sel syaraf untuk memperoleh informasi. Pembentukan potensial aksi ini juga merupakan cara yang dilakukan oleh sistem syaraf dalam menjalankan fungsi koordinasi dan juga fungsi kendali bagi tubuh. Nah, aliran listrik pada sel syaraf atau neuron ini terjadi pada membran plasma, yang mana membran plasma ini berfungsi untuk menghantarkan listrik atau menghantarkan muatan listrik. Ditinjau dari fungsinya, neuron itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu neuron motorik, yang kedua ada neuron sensorik, dan yang ketiga ada interneuron. Nah, neuron motorik ini merupakan sel syaraf yang berfungsi untuk membawa rangsang dari pusat syaraf ke daerah tepi atau yang disebut dengan perifer tubuh. Sedangkan yang neuron sensorik ini merupakan sel syaraf yang berfungsi membawa rangsang dari daerah tepi atau perifer tubuh tersebut ke pusat syaraf yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau juga disebut dengan medula spinalis. Nah, sedangkan yang interneuron itu berfungsi sebagai penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Nah, setiap sel itu mempunyai badan sel atau soma, kemudian mempunyai dendrit dan juga akson.
Selanjutnya, kelistrikan saraf. Panjang dan kecepatan aliran listrik pada serat saraf tergantung pada lapisan mielin. Akson tanpa mielin dengan diameter 1 mm mempunyai kecepatan 20-50 meter per sekon. Sedangkan dengan diameter 10 mm mempunyai kecepatan 100 meter per sekon. Pada serat saraf bermielin, aliran sinyal dapat meloncat dari satu simpul ke simpul lain. Sel mempunyai lapisan yang disebut membran sel. Di dalam sel ini terdapat ion Na, K, Cl, dan protein amin. Sel mempunyai kemampuan memindah ion dari satu sisi ke sisi yang lain. Hal tersebut disebut aktivitas kelistrikan sel. Kemudian, perambatan potensial aksi. Potensial aksi bisa terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi itu sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang. Karena daerah sekitar sel membran mencapai nilai ambang, maka dengan demikian dapat terjadi perambatan potensial aksi ke segala jurusan sel membran. Keadaan ini disebut perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Setelah timbul potensial aksi, sel membran akan mengalami repolarisasi. Proses repolarisasi sel membran disebut suatu tingkat refraktor. Tingkat refraktor ada dua fase, yaitu periode refraktor absolut dan periode refraktor relatif. Bagian-bagian sel saraf. Yang pertama ada nukleus. Nukleus terletak di dalam badan sel. Nah, fungsinya nukleus ini sebagai pengendali sel saraf. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit menerima rangsangan dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga ada badan sel. Badan sel fungsinya untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Selanjutnya ada akson. Akson itu serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma ke badan sel. Selanjutnya ada lapisan mielin. Itu sebagai isolator atau sebagai pelindung serabut sel saraf dari tekanan dan cedera. Selanjutnya ada neurilema. Lapisan terluar sel saraf itu namanya neurilema. Selanjutnya ada nodus Ranvier, yaitu tempat terjadinya pertukaran nutrien dan bahan-bahan sisa serta mempercepat impuls yang ada. Selanjutnya adalah kelistrikan jantung. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah melalui pembuluh darah. Jantung akan berdenyut kurang lebih 100.000 kali per hari. Jantung ini juga bisa memompa darah sebanyak 38.000 liter. Jantung ini mempunyai alat yang digunakan untuk memompa darah yang disebut dengan pacemaker. Yang pertama yaitu ada sinoatrial nodus, yang kedua ada atrioventricular nodus, yang ketiga ada berkas His, dan yang keempat ada serabut Purkinje. Yang pertama yaitu sinoatrial nodus. Sinoatrial nodus ini terletak pada atrium sebelah kanan. Sinoatrial nodus ini akan dijadikan panduan detak jantung normal. Kemudian ada atrioventricular nodus. Pada atrioventricular nodus ini konduksi berjalan lambat dikarenakan adanya delay electrical impulse. Kemudian pada atrioventricular nodus ini laju intraksinya itu mencapai 40 sampai 60 denyut per menit. Kemudian ada berkas His. Berkas His ini sebagai penghantar impuls dari AV nodus atau atrioventricular nodus. Kemudian ada serabut Purkinje. Serabut Purkinje ini berfungsi untuk mengalirkan listrik menuju ke myocardium ventricle. Kemudian sel otot jantung pada vertebrata itu bekerja secara tak sadar. Artinya pada vertebrata itu sel otot jantung bekerja tanpa adanya sinyal dari sistem syaraf. Kemudian ketika berkontraksi, jantung itu kan akan berdenyut secara berirama. Nah, denyut jantung secara berirama tersebut dikarenakan pada jantung itu memiliki sebuah mekanisme dalam mengalirkan listrik yang ditimbulkan oleh jantung tersebut sendiri, baik secara kontraksi maupun ketika berelaksasi. Nah, otot jantung itu akan menghasilkan arus listrik. Nah, pada proses mekanisme
menghasilkan arus listrik ini dipengaruhi oleh ion-ion yang antara lain yaitu ada ion natrium, kemudian ada ion kalium, dan juga ada ion kalsium. Nah, otot jantung akan menghasilkan arus listrik, kemudian akan dihantarkan atau dialirkan ke jaringan sekitar jantung, dan kemudian pada saat pengaliran arus listrik atau menghasilkan arus listrik itu akan direkam oleh alat yang dinamakan dengan EKG atau elektrokardiogram. Selanjutnya adalah perjalanan aliran listrik pada jantung. Perjalanan aliran listrik pada jantung ini diawali dengan impuls listrik meninggalkan S anode, kemudian impuls listrik tersebut menuju ke atrium sebelah kanan dan kiri jantung. Kemudian atrium sebelah kanan dan kiri jantung itu akan berkontraksi secara bersamaan. Setelah atrium tersebut berkontraksi, kemudian ventrikel akan terisi darah, dan darah itu akan kembali mengalir ke AV node atau atrioventricular node. Setelah darah tersebut kembali mengalir ke AV node, kemudian akan disebarkan hingga ke serabut Purkinje yang terletak pada sebelah kanan dan kiri jantung. Nah, seluruh jaringan listrik pada jantung ini mampu menghantarkan impuls listrik, namun SA node ini memiliki kemampuan yang besar dalam menghantarkan impuls listrik atau kemampuan yang paling besar dalam menghantarkan impuls listrik. Kemudian dalam keadaan istirahat, jantung akan terpolarisasi elektris, yang mana bagian dalam sel jantung itu akan bermuatan lebih negatif daripada bagian luarnya. Sel jantung itu akan bisa kehilangan negativitas internalnya yang dinamakan dengan depolarisasi. Depolarisasi ini akan berjalan dari satu sel ke sel berikutnya, sehingga dapat menghasilkan gelombang depolarisasi yang berjalan. Setelah itu, depolarisasi ini bisa berhenti ketika beda potensial membran sel sudah mencapai ambang. Kemudian negativitas muatan di dalam sel akan meningkat dan polarisasi membran akan bertambah mendekati semula. Hal ini itu dinamakan sebagai repolarisasi. Mekanisme biolistrik dalam tubuh. Pada dasarnya, di seluruh sel tubuh terdapat potensial listrik karena keadaan elektrolit dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler yang dibatasi oleh membran sel. Sel saraf dan sel otot mempunyai sifat yang dapat dirangsang, artinya dapat membangkitkan sendiri impuls elektrokimia pada membran selnya. Pada beberapa keadaan, impuls ini dapat digunakan untuk mengantarkan sinyal sepanjang membran. Sel mempunyai kemampuan memindahkan ion dari satu sisi ke sisi lainnya dikarenakan adanya permeabilitas membran sel. Membran sel saraf yang berada dalam keadaan istirahat artinya tidak ada proses konduksi impuls listrik. Konstruksi ion Na+ lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel. Di dalam sel akan lebih banyak negatif dibandingkan dengan di luar sel. Jika terjadi rangsangan yang cukup kuat baik oleh rangsangan listrik, kimia maupun mekanik, permeabilitas membran sel akan berubah. Hal ini mengakibatkan ion Na+ masuk ke ruangan intraseluler. Suatu rangsangan yang cukup kuat akan mencapai nilai ambang rangsang membran sel, sehingga terus-menerus mengalir ke cairan intraseluler menjadi elektropositif dan mencapai nilai puncak. Nah, proses tersebut dinamakan proses depolarisasi. Sedangkan jika potensial aksi telah mencapai nilai puncak, kemudian aliran ion Na+ ke dalam sel akan berhenti dan akan kembali menuju cairan ekstraseluler secara cepat dan tiba-tiba. Nah, sehingga ruang intraseluler kembali menjadi elektronegatif. Proses tersebut dinamakan proses repolarisasi. Selanjutnya adalah hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Hewan-hewan yang menghasilkan listrik ini ada 3. Yang pertama yaitu belut listrik, yang kedua ada hiu martil, dan yang ketiga ada ikan belalai gajah. Nah, belut listrik menggunakan listrik yang bertegangan tinggi untuk mempertahankan diri dari musuh. Kemudian listrik bertegangan tinggi ini juga bisa digunakan untuk mencari makanan di laut.
Listrik dengan tekanan tinggi pada belut listrik ini akan membuat pemangsa maupun mangsa dari belut listrik ini akan pingsan dan juga bisa menyebabkan kematian. Di bagian ekor pada belut listrik ini terdapat baterai-baterai kecil yang berbentuk lempengan atau berupa lempengan horizontal dan vertikal. Pada belut listrik ini memiliki baterai-baterai kecil itu sekitar 5.000 buah baterai. Yang mana baterai ini menghasilkan tegangan listrik yang kecil. Ketika disusun secara seri, maka tegangan yang dihasilkan oleh baterai-baterai tersebut menghasilkan tegangan yang besar. Ujung ekor pada belut listrik ini bertindak sebagai kutub positif, sedangkan ujung kepala pada belut listrik ini bertindak sebagai kutub negatif. Untuk melakukan navigasi, belut listrik ini hanya membutuhkan tegangan yang kecil. Namun ketika belut tersebut bertemu dengan musuh, maka belut tersebut akan memberikan tegangan yang semaksimal mungkin atau memberikan tegangan yang besar dengan menempelkan ujung kepala dan juga ujung ekor pada tubuh musuhnya, sehingga dapat menghasilkan arus listrik kemudian akan membunuh mangsa atau musuhnya tersebut. Cara belut listrik menghasilkan listrik. Bagian tubuh belut listrik yang dapat menghasilkan listrik itu pada bagian ekornya. Di bagian ekor inilah terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan-lempengan kecil yang horizontal dan vertikal. Jumlahnya pun sangat banyak, lebih dari 5.000 buah. Tegangan listrik tiap baterai kecil ini itu tidak besar, tetapi jika dihubungkan secara seri akan menghasilkan tegangan listrik sebesar 600 volt. Tegangan ini lebih besar dibandingkan dengan tegangan pada baterai yang hanya memiliki 1,5 volt. Pada bagian belut listrik, ujung ekor itu bertindak sebagai kutub positif, sedangkan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Belut listrik dapat mengatur hubungan antara baterai kecil tadi yang banyak untuk mendapatkan tegangan listrik kecil dan tegangan listrik besar. Nah, jadi belut listrik ini bisa mengendalikan kelistrikan di dalam tubuhnya sendiri, kapan menggunakan tegangan listrik kecil dan kapan menggunakan tegangan listrik yang besar. Selanjutnya hiu martil. Sebelum saya membahas hiu martil, saya akan membahas tentang ikan hiu secara umum. Ikan hiu termasuk dalam kelas Chondrichthyes, merupakan ikan bertulang rawan yang terdiri dari sekitar 500 jenis, dikelompokkan dalam 30 famili dan 8 ordo. Adapun sistematika taksonomi dari ikan hiu sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Chondrichthyes, subkelas Elasmobranchi. Hiu martil. Pada hiu martil ini memiliki ciri-ciri, yaitu posisi mata hiu martil yang berjarak lebar itu memberikan rentang penglihatan yang baik dibandingkan hiu yang lainnya. Di bagian kepalanya, salah satu organ indera itu adalah ampulle of Lorenzini yang membuat hiu bisa mendeteksi medan listrik yang dibuat oleh mangsanya. Selanjutnya yaitu cara hiu martil menghasilkan listrik. Organ penghasil listrik yang dimiliki oleh kebanyakan ikan itu tersusun dari sel saraf dan sel otot. Ikan listrik sendiri yang hidup di laut itu memiliki tenaga listrik yang lebih kuat, yang pastinya berbahaya karena kan hidup di air laut. Nah, air laut itu mengandung garam yang membuat dirinya lebih tahan terhadap arus listrik. Nah, ikan hiu martil ini sendiri itu menghasilkan pancaran listrik dalam ekornya, dari ekornya. Nah, listrik ini dipancarkan melalui ribuan pori-pori di punggung makhluk ini, maksudnya makhluk hiu martil ini, dalam bentuk sinyal yang untuk sementara menciptakan medan listrik di sekitarnya. Hewan selanjutnya yang dapat menghantarkan listrik yaitu ikan belalai gajah, di mana ikan ini biasanya ditemukan di sungai Afrika Barat maupun di Afrika Tengah. Ikan ini memiliki warna yang gelap dan memiliki mulut yang mirip tonjolan berada di kepalanya. Ikan ini dilengkapi dengan organ penghasil listrik yang berada di ekor yang disebut dengan elektroplas. Dalam keadaan istirahat, masing-masing sel elektroplas ini memiliki muatan negatif di dalam tubuh ikan belalai gajah dan muatan positif di luar. Namun ketika organ dirangsang melalui kontraksi otot, misalnya
berupa sentuhan dari predator. Maka biaya eksternal itu akan dibalik sehingga menciptakan sebuah arus listrik lemah. Dengan demikian, ikan ini mampu mendeteksi berbagai tingkat historis dan mampu membedakan mana predator dan mana yang mangsa.